update-nya Bang sampai sekarang ini? Jadi Ibu Dr. Ike Farida SHLLM itu cukup prihatin kita melihat dia. Kenapa bisa begitu? Sudah ada SK dari Kapolri, CQ Kabareskrim, CQ Wasidik menyatakan SP3D. Tidak ditemukan actus reus, mens rea, dan tidak ada tindak pidana. Tetapi itu tanggal 1 April 2024. 4 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian terjadi lobby dari Kapolda dan jajarannya kepada Kejati DKI. Sehingga ditangkaplah Ibu Dr. Ike Farida tanggal 4 September 2024. Kemudian kita surati mulai dari Presiden, Kapolri, Komisi 3, Mahkamah Agung, Komisi Judisial, Pengadilan Tinggi dan Selatan. Kemudian tanggal 10 kita surati, sampai dibaca tanggal 11, tanggal 12 langsung di P21 kan, langsung di Limpak Selatan. Pertanyaannya adalah, saya tidak mengerti sampai sekarang, apa itu artinya SP3D? Di situ dikatakan, karena ada komplain dari masyarakat, lalu digelar di Mabes Polri. Makanya SK Kapolri, CQ Kabareskrim, CQ Kadawasidik menyatakan tidak ada bukti. Dan Ibu Ike Farida katanya tidak pernah ke pengadilan. Dan Ibu Ike Farida itu tidak pernah punya baju toga. Tidak pernah ke pengadilan. Tapi Kapolda Metro Jaya langsung dan jajarannya itu melobi Kejati DKI. Maka menurut jaksa itu haknya mereka. Di dalam SKP3D itu dikatakan di situ harus memeriksa saksi dan ahlinya. Demikian tersangka. Jadi tersangka itu dikonfrontir dengan saksi. Itu tidak dikonfrontir. Harus memeriksa tersangka lebih jauh. Tidak ada diperiksa. Harus diperiksa saksi ahli yang meringankan. Atau saksi yang meringankan. Itu tidak ada diperiksa. Lalu di mana maknanya langsung P21? Itu juga jadi bahan pertanyaan. Setiap pertanyaan itu saya ajukan ke majelis hakim langsung dipotong oleh jaksa. Tapi jaksa itu bertanya mulai 2012, 13, 14, 15. Tapi saya tanya 2024 langsung jaksanya kayak kebakaran jenggot gitu loh. Itulah. Nah kemudian ini kita seperti digusur oleh apa? Ombak yang sangat besar. Tiap hari kita sidang. Dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Tiap hari. Padahal saksinya cuma 12 orang. Kenapa sih harus tiap hari majelis hakim sudah? Katanya sudah ditetapkan oleh mereka. Ya, kenapa ditetapkan seperti itu? Jadi, Ibu Dr. Ike Farida SHLLM itu sudah pulang malam, harus berangkat lagi pagi. Bagaimana kebutuhan dia? Bagaimana dengan kebutuhan spiritualnya dia? Bagaimana dengan kebutuhan mental dia? Termasuk pengacara dia. Dia tidak pernah kami layani konsultasi atau apa namanya. Karena memang tidak ada waktu untuk konsultasi. Jadi seperti itulah beratnya bagi dua Dr. Ike Farida. Tapi yang lebih tragis, pelapor itu Siti Fatimah dan korban. Kenapa you melapor, saya bilang? Dia bilang karena baca putusan. You tahu nggak bahwa saksi palsu ini kapan diucapkan? Kalaupun kau bilang saksi palsu, dia tidak tahu. Jadi yang dilaporkan oleh Siti Fatimah itu adalah dari 12 sampai 2020 sampai bulan Februari. Tahu-tahu 2020 bulan Mei. Jadi baraknya di sini laporan polisi, tapi tindak pidananya di sini. Jadi kelebihan 3 bulan. Jadi oleh karena itu kemarin sudah diperiksa saksi. Diperiksa juga saksi yang meringankan. Waktu diperiksa saksi tidak ada pertanyaan penyidik mengenai
tindak pidana itu 242. Ketika diperiksa ahli, majelis hakim anggota itu memberikan pernyataan yang menurut saya itu nyeleneh. Dia bilang apa yang namanya itu ada big boss atau majikan, terus ada bawahan. Tidak dikenal dalam pengacara begitu. Yang ada adalah pengacara dan tim. Itu pengacara juga. Tapi oleh majelis hakim dikatakan yang satu majikan, yang lainnya bawahan. Lalu bagaimana Hotman Paris? Dia menyebut teman-temannya itu pengacara. Bagaimana dengan Ruth Sitompul? Dia menyebut rekan-rekannya itu semua pengacara. Bagaimana dengan Makarim? 200 orang lebih. Dia menyebut teman-temannya itu pengacara. Kok hakim yang satu itu mengatakan